Ramai-ramai tinggalkan negaranya, warga Australia membelot dukung penuh invasi Indonesia. Warga Australia ketakutan dan ribuan pria dengan usia sesuai memutuskan kabur dari negara itu. Sedangkan yang lainnya mulai merencanakan cara untuk menghindari dikirim ke garis depan ke perbatasan. Hal itu terjadi setelah PM Australia mengumumkan bakal adanya mobilisasi militer parsial untuk perang di perbatasan lawan Indonesia. Seorang warga Canberra pun mengungkapkan keengganannya untuk bergabung dengan tentara Australia. Saya tak ingin menjadi umpan untuk meriam, tutur pria berusia 30 tahun yang meminta anonimitas itu kepada The Asia News. Sabtu 26 November. Cara paling tepat untuk menghindari adalah meninggalkan negara itu ke Indonesia, China, dan Timor Leste. Ketiga negara itu mengizinkan orang Australia masuk tanpa visa. Tiket untuk pergi ke negara-negara tersebut dilaporkan sudah terjual habis. Saudara saya ketakutan, kami mencoba membelikannya tiket pesawat di mana saja, ujar seorang perempuan Australia yang saudaranya baru saja menyelesaikan wajib militernya. Kami hanya berharap ia bisa melewati perbatasan tanpa ada masalah, tutur perempuan yang menolak disebutkan namanya. Hal yang sama diungkapkan oleh 29 tahun yang baru menyelesaikan wajib militernya. Tentu saja saya takut, saya ingin menghindari wajib militer dan akan meninggalkan negara ini jika keuangan saya memungkinkan dan memiliki teman di luar negeri, ujarnya. Saya sedang mencari tahu apa yang mungkin bisa dilakukan, katanya. Meski hukum Australia melarang adanya pergerakan jika dilakukan mobilisasi umum, namun Inggris belum mengambil langkah menutup perbatasan Australia. Kepala Komite Pertahanan Negara Australia mengatakan bahwa perbatasan Australia kemungkinan akan tetap terbuka. Sementara itu, juru bicara Australia menolak untuk mengomentari masalah tersebut. Menurut dekret yang diterbitkan di situs web Inggris, panggilan itu hanya akan berlaku untuk tentara cadangan dengan pengalaman militer. Menhan Australia ini berarti akan membuat sekitar 500.000 prajurit tersedia. Dia menambahkan hanya orang berpengalaman tempur dan layanan relevan yang akan dimobilisasi. Ada kira-kira 25 juta orang yang memenuhi kriteria itu, tapi hanya sekitar 1% dari mereka yang akan dimobilisasi. Mereka akan diberikan lebih banyak pelatihan sebelum dikerahkan ke perbatasan dan tidak termasuk pelajar atau orang yang hanya bertugas sebagai wajib militer. Hukum Australia mengizinkan mobilisasi jika terjadi agresi asing atau serangan terhadap Australia. Ini tentang mempersiapkan ekonomi Australia dan angkatan bersenjata untuk perang secara khusus. Itu berarti memanggil cadangan militer Australia. Ini adalah pertama kalinya Australia melakukan mobilisasi. Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan bersikap keras atas mobilisasi militer parsial yang dilakukan Australia. Ia mengungkapkan Australia berbohong dengan melakukan mobilisasi militer. Setelah selalu berkata, siap melakukan negosiasi perdamaian, Presiden Jokowi pun dengan tegas mengungkapkan tak akan ada perdamaian dengan Australia. Hal itu diungkapkan Jokowi pada pidatonya usai Australia klaim Pulau Fit Pasir miliknya melalui sambungan video di Majelis Umum PBB. Untuk pembicaraan antara Indonesia dan Australia, mungkin Anda sudah mendengar kata-kata yang berbeda dari Australia terkait pembicaraan. Seperti mengatakan mereka siap untuk itu, katanya dikutip dari Sky News. Mereka mengatakan siap berbicara tetapi mengumumkan mobilisasi militer. Mereka selalu mengatakan siap berbicara tetapi mengumumkan terkait Pulau Pasir, kata Jokowi. Warga Australia ketakutan dan ribuan pria dengan usia sesuai memutuskan kabur dari negara itu. Sedangkan yang lainnya mulai merencanakan cara untuk menghindari dikirim ke garis depan ke perbatasan. Hal itu terjadi setelah PM Australia mengumumkan bakal adanya mobilisasi militer parsial untuk perang di perbatasan lawan Indonesia. Seorang warga Canberra pun mengungkapkan keengganannya untuk bergabung dengan tentara Australia. Saya tak ingin menjadi umpan untuk meriam, tutur pria berusia 30 tahun yang meminta anonimitas itu kepada The Asia News. Sabtu 26 November. Cara paling tepat untuk menghindari adalah meninggalkan negara itu ke Timor Leste, Vanuatu, Selandia Baru. Ketiga negara itu mengizinkan orang Australia masuk tanpa visa. Tiket untuk pergi ke negara-negara tersebut dilaporkan sudah terjual habis. Saudara saya ketakutan, kami mencoba membelikannya tiket pesawat di mana saja, ujar seorang perempuan Australia yang saudaranya baru saja menyelesaikan wajib militernya. Kami hanya berharap ia bisa melewati perbatasan tanpa ada masalah, tutur perempuan yang menolak disebutkan namanya. Hal yang sama diungkapkan oleh 29 tahun yang baru menyelesaikan wajib militernya. Tentu saja saya takut, saya ingin menghindari wajib militer dan akan meninggalkan negara ini jika keuangan saya memungkinkan dan memiliki teman di luar negeri, ujarnya. Saya sedang mencari tahu apa yang mungkin bisa dilakukan, katanya. Meski hukum Australia melarang adanya pergerakan jika dilakukan mobilisasi umum, namun Inggris belum mengambil langkah menutup perbatasan Australia.
Saya sedang mencari tahu apa yang mungkin bisa dilakukan. Katanya meski hukum Australia melarang adanya pergerakan jika dilakukan mobilisasi umum, namun Inggris belum mengambil langkah menutup perbatasan Australia. Kepala Komite Pertahanan Negara Australia mengatakan bahwa perbatasan Australia kemungkinan akan tetap terbuka. Sementara itu, juru bicara Australia menolak untuk mengomentari masalah tersebut. Menurut dekret yang diterbitkan di situs web Inggris, panggilan itu hanya akan berlaku untuk tentara cadangan dengan pengalaman militer. Menhan Australia ini berarti akan membuat sekitar 300.000 prajurit tersedia. Dia menambahkan hanya orang berpengalaman tempur dan layanan relevan yang akan dimobilisasi. Ada kira-kira 25 juta orang yang memenuhi kriteria itu, tetapi hanya sekitar 1% dari mereka yang akan dimobilisasi. Mereka akan diberikan lebih banyak pelatihan sebelum dikerahkan ke perbatasan dan tidak termasuk pelajar atau orang yang hanya bertugas sebagai wajib militer. Hukum Australia mengizinkan mobilisasi jika terjadi agresi asing atau serangan terhadap Australia. Ini tentang mempersiapkan ekonomi Australia dan angkatan bersenjata untuk perang. Secara khusus, itu berarti pemanggil cadangan militer Australia ini adalah pertama kalinya Australia melakukan mobilisasi. Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan bersikap keras atas mobilisasi militer parsial yang dilakukan Australia. Ia mengungkapkan Australia berbohong dengan melakukan mobilisasi militer setelah selalu berkata siap melakukan negosiasi perdamaian. Presiden Jokowi pun dengan tegas mengungkapkan tak akan ada perdamaian dengan Australia. Hal itu diungkapkan Jokowi pada pidatonya usai Australia klaim Pulau Pasir miliknya melalui sambungan video di Majelis Umum PBB Sabtu 26 Januari. Untuk pembicaraan antara Indonesia dan Australia, mungkin Anda sudah mendengar kata-kata yang berbeda dari Australia terkait pembicaraan, seperti mengatakan mereka siap untuk itu, katanya dikutip dari TASS. Mereka mengatakan siap berbicara tetapi mengumumkan mobilisasi militer. Mereka selalu mengatakan siap berbicara tetapi mengumumkan terkait Pulau Pasir, kata Jokowi. Saya sedang mencari tahu apa yang mungkin bisa dilakukan, katanya. Meski hukum Australia melarang adanya pergerakan jika dilakukan mobilisasi umum, namun Inggris belum mengambil langkah menutup perbatasan Australia. Kepala Komite Pertahanan Negara Australia mengatakan bahwa perbatasan Australia kemungkinan akan tetap terbuka. Sementara itu, juru bicara Australia menolak untuk mengomentari masalah tersebut. Menurut dekret yang diterbitkan di situs web Inggris, panggilan itu hanya akan berlaku untuk tentara cadangan dengan pengalaman militer. Menhan Australia ini berarti akan membuat sekitar 500.000 prajurit tersedia. Dia menambahkan hanya orang berpengalaman tempur dan layanan relevan yang akan dimobilisasi. Ada kira-kira 25 juta orang yang memenuhi kriteria itu, tapi hanya sekitar 1% dari mereka yang akan dimobilisasi. Mereka akan diberikan lebih banyak pelatihan sebelum dikerahkan ke perbatasan dan tidak termasuk pelajar atau orang yang hanya bertugas sebagai wajib militer. Hukum Australia mengizinkan mobilisasi jika terjadi agresi asing atau serangan terhadap Australia. Ini tentang mempersiapkan ekonomi Australia dan angkatan bersenjata untuk perang secara khusus. Itu berarti memanggil cadangan militer Australia. Ini adalah pertama kalinya Australia melakukan mobilisasi. Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan bersikap keras atas mobilisasi militer parsial yang dilakukan Australia.